Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah hampir 2 bulan kita pending sementara kajian kita, dan alhamdulillah akhirnya kembali kita bersama dalam kajian malam Kamis, dan bersama di sini kita mengkaji tafsir Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah kemudian surat-surat pendek, dan sekarang kita sudah sampai ke tafsir surat Al-Bayyinah, pertengahan surat Al-Bayyinah, surat Lam Yakun. Ala kulli hal ikhwan, alhamdulillah, mungkin sebelum kita masuk teman ini, karena ini perdana ikhwan ya, karena ini pertemuan pertama, kita saling mengingatkan ketika kita hadir majelis ta'lim senantiasa untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Niat hadir majelis ta'lim karena untuk mencari hidayah, mencari petunjuk, wa hakadha. La ilaha illallah, pengen mendengarkan firman Allah dan mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah niat yang semestinya kita pasang ketika kita hadir majelis ta'lim, melihat wajah orang-orang soleh. Berapa banyak yang di majelis ta'lim itu orang-orang yang soleh, yang kita baca dari kalam Sayyidil Habib Umar tadi siang, kita baca dengan teman-teman di kitabnya Ma'alimud Du'a. Ketika kita bertemu siapapun pun, orang itu orang yang enggak soleh, bahkan itu sasaran dakwah kita. Bahkan sampai-sampai Sayyidul Habib menyebutkan orang kafir. Kita enggak boleh beriktikad bahwasanya mereka itu orang celaka, kita lebih baik daripada mereka, enggak. Apa yang semestinya kita lihat, kita pandang mereka dengan pandangan siapa tahu ini akan menjadi penolongku nanti di hari kiamat. Oh begitu, syuf. Begitu cara kita mandang ke orang lain, sekalipun itu orang kafir, karena kita nggak tahu gimana dia akan diakhiri hidupnya, ya kan. Berapa banyak orang yang dapat hidayat, masya Allah, akhirnya dipilih oleh Allah Taala tinggi derajatnya, dia yang ngasih kita syafaat tahu-taunya. Begitu ikhwan, itu subhanallah ajib tadi kita baca. Ala kulli hal, ini mungkin saja di majelis ta'lim itu ada orang-orang yang enggak sengaja engkau kenalan dengannya, engkau menatap mukanya, tahu-tahu dia menjadi pemberi syafaat untuk menanti di hari kiamat. Itu di antara niat yang kita pasang ketika kita hadir majelis ta'lim. Luar biasa ikhwan, setiap langkah-langkah yang engkau langkahkan untuk menuju majelis ta'lim itu kan luar biasa, menjadi cahayamu nanti yang menuntunmu untuk masuk surga. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya hadis yang ma'ruf bisanadin hasan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi, dalam riwayah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu itu menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu Allah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan untuknya jalan untuk ke surga. Begitu ikhwan.
Nah, begitu. Tapi kalau kita kiaskan sekarang, ya, kalau bahasa kiasnya, wallahu alam ini kias sah atau enggak, kias ma'afarik atau enggak. Tapi ala kulli hal, kalau seandainya orang dulu berjalan, kan tiap-tiap perjalanan itu pahala, tiap-tiap langkah itu diangkat derajatmu dan diampunkan dosa-dosamu. Ketika kita tidak bisa hadir majelis ta'lim, ada udhur lah contohnya, akhirnya kita terpaksa. Tapi kita pengen untuk mendapatkan ilmu itu, akhirnya kita buka acara live streaming contohnya sekarang. Nah, kalau kita kiaskan, kalau kita berjalan menuju ke majelis ta'lim, maka tiap-tiap langkah kita itu pahala besar. Nah, begitu pula ketika engkau membuka tab, buka laptop, buka HP, kemudian engkau mengketik majelisnya, contohnya majelis Rasulullah, engkau scroll itu, engkau mencetak live-nya, itu pahala semua tuh gerakan itu. Begitu ya kawan. Mungkin jangan diremehkan itu ya. Gitu. Kiasannya gitu, kalau orang dulu berjalan, perjalanannya itu dapat pahala. Sekarang setiap gerakan jarimu itu bisa saja itu mendapatkan pahala yang didapatkan orang-orang ketika berjalan. Gitu. Namun tabaan kalau seandainya tidak bisa hadir, ada udhur. Tapi kalau seandainya bisa hadir, ya kawan, karena jauh berbeda antara langit dan bumi, antara langit dan sumur sekalian deh. Baina sama wa sumur, antara langit dan sumur. Bedanya antara kita hadir majelis dengan live streaming atau dengan tatap muka guru, itu jauh bedanya ya kawan. Benar. Ini kalau itu untuk darurat, it's okay lah. Tapi kalau seandainya masih bisa hadir, insya Allah makanya hadir. Begitu ya kawan. Dahulu kalau kita melihat ulama-ulama kita dulu, jauh-jauh mereka hadir majelis ta'lim. Coba lihat mulai dari zaman Nabi SAW. Sebelumnya, bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam mau menuntut ilmu dari Nabi Khidir? Gimana? Jalan sejauh-jauhnya dengan pemudanya. Kalau bahasa kita sekretarisnya. Fatah Musa, Yusha' bin Nun namanya. Wa idh qala Musa li fatahu. Siapa ya Fatah itu? Yusha' bin Nun. Kuburannya ada di Yordan itu, Fatah Musa. Khilaf apakah dia seorang nabi nantinya atau tidak. Ala kulli hal, di jalan menempuh jalan yang sangat jauh. Habis jalan jauh atau suruh balik lagi, akhirnya tetap balik lagi sampai ketemu sama Nabi Khidir untuk menimba ilmu, berjalan jauh. Makanya ulama-ulama hadis biasanya ketika mereka membuka bab itu, mereka buka dengan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu. Para sahabat juga bagaimana mereka menempuh jalan yang jauh untuk bertemu Rasulullah SAW. Turun generasi istilahnya. Di zaman sahabat pun begitu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukharinya kan bab. Jadi ajib ikhwan, Sahih Bukhari itu kalau biasanya kita baca kitab hadis kan ada judul pendek judulnya, kemudian ada hadis-hadis, kemudian ada keterangan atas hadis itu. Itu biasanya kayak gitu. Itu normal. Tapi Imam Bukhari kebalik. Keterangan atas hadis-hadis itu adanya di judul. Makanya judulnya panjang biasanya. Karena di dalam judul itu ada syarah atas hadis yang akan dibawakan beliau. Makanya para ulama hadis berkata, fiqhul Bukhari fi unwanihi. Gitu. Pemahaman Imam Bukhari atas hadis beliau cantumkan di mana? Di judul-judul bab. Nah, ketika beliau membahas apa ya? Keutamaan berjalan menempuh perjalanan untuk menimba ilmu. Beliau berkata seperti ini. Babu fadlir rihlati fi talabil hadis. Bab keutamaan menempuh perjalanan untuk mencari hadis. Langsung beliau ceritakan gini bunyinya. Warahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Dan sungguh telah berjalan. Siapa ya? Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Menempuh perjalanan sebulan. Kemana? Ke seorang sahabat yang senior yang bernama Abdullah bin Unais. Ngapain? Belajar, mondok. Enggak, cuma demi mencari satu hadis saja. Ini satu hadis itu beliau rela berjalan. Padahal ini sahabat ya, bukannya tadi ini sahabat. Sama-sama sahabat padahal. Tapi karena sahabat ini mendengar bahwasanya hadis itu tidak ada yang mendengarnya dari Rasulullah langsung yang masih hidup sekarang kecuali dia. Padahal dia tahu bunyinya, kalau dia mau mengambil hadis itu daripada teman-teman yang lain, dia sudah hafal. Tapi enggak, aneh mau dengar itu hadis dari mulut orang yang dengar langsung dari Nabi SAW. Ini kalau dalam bahasa hadisnya sanad ali namanya. Sanad yang
tinggi. Jadi langsung antara aku sama Rasulullah cuma ada 1 orang. Kalau aku dengar dari yang lain ada 2 orang antara aku sama Rasulullah. Mencari sanad yang tinggi. Gitu. Imam Ibn Hajar Asqalani berkata, talabul al-ulu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, talabul ulu itu sunnah. Gitu. Mencari sanad yang tinggi itu adalah sunnah hukumnya. Makanya mati-matian dia hatta sebulan untuk mendengar hadis yang dia sudah hafal, tapi pengen aja tinggi derajatnya gitu. Sebulan. Hadza man? Jabir bin Abdullah. Dalam cerita yang sama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga Sa'id bin Musayyib diceritakan teman, ini yang nyeritainnya Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alam Nubala. Juga Ibn Katsir nyeritain di Al-Bidayah wan Nihayah. Katanya wa qata'a Hasan Al-Basri al-ayyama wal layaliya li sama'i hadis. Kadang-kadang Hasan Basri itu seorang tabi'i yang bernama Hasan Al-Basri itu rela menempuh perjalanan hari demi hari, malam demi malam demi mendengarkan hadis. 1 hadis kadang-kadang mati-matian dia. Itu orang dulu ya ikhwan, ya enggak? Orang-orang zaman dulu kayak gitu tuh, jauh-jauh datang. Dari dan mereka enggak peduli yang gurunya itu besar atau kecil. Kalau bahasa sekarangnya maaf kata nih, dari habaib atau bukan. Selagi itu ilmu datangi ilmu itu. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Abbas, antum bayangin Sayyidina Abdullah bin Abbas ini siapanya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, misan Rasulullah kan, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang junior, ya kan? Tapi Rasulullah ngedoain gitu. Allahumma 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas di masa kecilnya dipeluk Nabi SAW. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmumu dan fahamilah dia takwil. Kata ulama, kalau seandainya Abdullah bin Abbas ini kerjaannya makan tidur tok, dia pasti jadi alim. Gitu. Kalau seandainya, iya, doa dari Rasulullah, jaminan dari Nabi SAW. Tapi apa yang dia buat? Dia belajar. Sampai-sampai dalam ceritanya dia mendatangi seorang sahabat Ansar dari kalangan Ansar. Siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit Al-Ansari. Seniornya sahabat. Ketika baginda SAW berpulang ke rahmatullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang senior, di antaranya Zaid bin Thabit ini. Sayyidina Zaid bin Thabit juga seorang sahabat yang baginda kasih jaminan bahwasanya dia ahli faraid. Ahli apa? Ahli tarikah, ilmu warisan kalau bahasa kita. Ahli faraid. Afradukum Zaid. Wahakata. La ilaha illallah. Jadi dalam ceritanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu duduk di depan rumah Sayyidina Zaid bin Thabit, duduk menimba ilmu di depannya. Mau ngetok pintu nggak enak. Kenapa? Ketok aja pintu, tapi susahnya nggak. Kali aja dia lagi istirahat sama keluarganya, nggak enak aku ketok rumahnya. Jadi ngapain? Nunggu sampai gurunya itu keluar. Antum bayangin, ya kalau kita nunggu di sini mungkin berteduh di bawah pohon, di sono kagak ada ceritanya apa depan rumah ada yang gitu-gituan tuh. Atap nggak ada, di bawah terik matahari. Oh bayangin antum gimana matahari sono. Bukan cuma matahari, debu yang luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas disifatkan oleh para tabi'i yang lain itu kadang-kadang dia duduk depan rumah gurunya itu dan debu berterbangan gitu dan sampai debuan. Sampai-sampai kalau orang yang nggak tahu itu dikiranya patung. Saking debuan gitu, kuning semua. Kayak patung jadi. Wah, diam nggak banyak gerakan. Saking adabnya sama gurunya itu. Wah, pas Sayyidina Zaid bin Thabit keluar, wahai sepupu Rasulullah, kenapa nggak ketok? Anda nggak tahu ente di sini, minta maaf. Nggak enak kalau ngeri kalau anda ngetok ente ntar lagi istirahat terganggu. Minta maaf. Ala kulli hal. Akhirnya ketika mereka berjalan, dalam cerita yang ma'ruf, Sayyidina Zaid bin Thabit punya kendaraan, punya kuda ya, kalau punya himar. Akhirnya yang naik itu Sayyidina Zaid minta Ibn Abbas yang naik, karena ini keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah. Ibn Abbas nggak mau, aneh murid, ente guru, ente naik. Jadi naiklah Sayyidina Zaid bin Thabit ini dibawa, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa ini tali. Seakan-akan itu budak. Itu biasanya kalau di Arab ya itu budak yang membawa tuannya gitu.
Sayyidina Zaid bin Thabit nggak tega melihat itu, tapi Abdullah bin Abbas tetap bersikeras semuanya kayak gitu. Dan turunlah Sayyidina Zaid bin Thabit, wahai ibn ammi Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu kepadaku? Beliau berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Sayyidina Zaid bin Thabit ketika mendengar itu, langsung ngapain beliau? Mengambil tangannya Ibn Abbas, dicium-ciumnya. Gitu. Apa yang kau lakukan? Wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina. Dan beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarganya Nabi kami. Saling menghormati, ikhwan. Nih, bayangin antum. Padahal Zaid bin Thabit itu seorang biasa dari segi nasabnya, kaum Ansor. Nah, begitu. La ilaha illallah. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. La ilaha illallah. Dari kalangan habaib kita, wah banyak ceritanya kayak gitu. Sayyidul Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih, ya kan, menimba ilmu dari Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu setiap hari ikhwan jalan kaki, antum bayangin, dari kota Taris ke kota Inat. Itu lumayan jauh itu. Ini kalau pakai mobil ngebut itu bisa sejam. Bisa sejam. Taris ke Inat, ya bisa sejam. Dan juga Imam Ahmad bin Muhammad Sahib Syi'ib menimba ilmu dari Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim, juga lumayan jauh juga. Jadi tiap hari beliau datang menimba ilmu, balik ke rumahnya, besok lagi jalan kaki, dalam riwayat itu. Ini Masya Allah para pendahulu-pendahulu kita. Nah itu kan orang dulu-dulu. Nah kalau orang zaman-zaman sekarang nih, yang kita alamin, yang kita lihat mereka banyak kok. Sering kali kita hadir acara, kadang-kadang di Jakarta, jangan jauh di Jakarta. Di Jakarta sini kadang-kadang ada acara maulid, acara hadir, kita duduk dengan engkong-engkong biasanya tuh, orang kayak kakek tua-tua. Dia nyeritain, Bib, dulu kita hadir itu maulid, hadir majelis ta'lim mingguan di Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang dari Cakung, yang dari jauh-jauh. Dan mereka bilang begini, dulu mereka nyeritain waktu itu mereka masih kecil, dibawa oleh orang tuanya. Dulu babe-babe kita katanya jalan ke Kuitang itu malam minggu. Malam minggu dibawa, yang pakai delman, yang pakai apa? Jalan. Nginep di sono. Demi menghadiri majelis ta'lim besoknya. Sampai segitunya. Dibawa tuh bocah-bocah biar anaknya ngelihat langsung Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Nah ini orang kita lihat kok, ya enggak? Di zaman kita ada kayak gitu, jauh-jauh nginep di jalanan, nginep di masjid demi menghadiri majelis taklim. Begitu ya. Nah, kalau kita di sini alhamdulillah majelis taklim di mana-mana, ya enggak perlu nginep-nginepan. Enggak perlu nginep, enggak perlu jadi patung, enggak perlu. Gitu. Ambil motor jalan nyampe hadir di majelis taklim. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk kita semua. Makanya semua di akhir zaman itu mudah katanya. Tinggal kita aja semangat, ya enggak. La ilaha illallah. Kadang-kadang benar emang ikhwan, kemudahan itu membuat kita kurang semangat. Kesulitan justru yang membuat kita semangat. Makin dimudahkan makin lesu. La ilaha illallah. Jangan terhijabkan dengan fasilitas, begitu katanya. Enggak tembus. Gunakan fasilitas itu untuk lebih giat katanya. La ilaha illallah. Ala kulli hal, banyak kalau kita ceritakan tentang majelis. Ala kulli hal, dengan dibukanya majelis-majelis ini ikhwan, marilah kita makin giat dalam menghadiri majelis taklim dengan niat-niat yang baik, ya, dengan niat-niat yang bagus. Niat mencari hidayah, jangan mencari filar begitu. Di hadir majelis taklim di post sama di hanya hadir majelis taklim nih. Aduh. Ya, niatnya dakwah, insyaallah niatnya dakwah, insyaallah khair. Biar yang lain ikut juga ya, insyaallah ya. Bagus kok, nggak apa-apa. Insyaallah khair. La ilaha illallah. Nah, kita baca sedikit deh, yang penting kita istiqamah di sini. Kita baca ikhwani dari surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, kita dalam akhir pembahasan kemarin membahas fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini ikhwan pembahasannya dibahas oleh Sayyidul Habib dalam beberapa tafsir beliau. Hadza ajib. Di sini setelah
Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu dan orang-orang ahlu kitab senantiasa mereka akan mengingkarimu, wahakata, sehingga engkau membawakan bukti kepada mereka. Bukti itu adalah Al-Quran. Wahakata, fiha yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kemudian setelah engkau bawakan bukti itu, apakah semua mereka pasti akan beriman denganmu? Enggak, tahu-tahunya mereka berpisah. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Wahakata. La ilaha illallah. Itu ujian, ikhwan. Pernah kita ceritain di akhir pertemuan yang dulu. Sejelas-jelasnya dalil yang engkau bawa, engkau akan kira pasti semua orang akan patut dengan dalil yang kuat itu. Tapi nggak bisa engkau jamin karena hidayah bukan di tanganmu. Mungkin hidayah di tangan Allah Ta'ala. Gitu. Walaupun sejelas-jelasnya kayak matahari. Bayangin, muka Rasulullah itu sudah dalil sebenarnya. Orang ketika lihat muka Nabi SAW, ya pasti masuk Islam. Tapi banyak orang kafir di zaman Nabi yang setelah lihat muka Nabi SAW. Padahal bukti apa lagi yang lebih kuat dari Rasulullah SAW. Hidayah bukan di tanganmu. Itu satu, ikhwan. La ilaha illallah. Itu yang ceritanya apa namanya? Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika wa hakadha. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dalam cerita yang panjang itu ceritanya Talut dan Jalut, ya kan. Mereka bertawasul dan mereka memasrahkan diri. Pokoknya kita mau kalahin tuh Jalut. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk Talut sebagai ketua. Orang pada bingung, loh Talut ini kan orang miskin. Wah, kenapa ya nggak ditunjuk orang ini? Akhirnya itu sekian orang itu berpisah dari rombongan itu. Oke, si Talut akhirnya membawa rombongan itu. Ketika mereka berada di sungai, diuji lagi sama Allah Ta'ala. Iya kan? Nggak boleh minum. Wah, kita haus nih gimana? Ya sudah, ya berpisah lagi menjadi dua. Wa ma tafarraqa. Itu pisahan-pisahan pasti ada, ikhwan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Setiap itu pasti ada ujian dari Allah Ta'ala yang mengujimu. Sehingga tersisalah orang-orang yang memang tulus. Memang emas murni baru. Kalau emas murni diapain? Dibakar dulu, ini dulu. Sampai tersisa yang murninya. Yang enggak murninya sudah tuh, udah dibuang deh. Sampai yang tersisa yang murni. Itu dengan ujian-ujian kan. Wah, ketika itu akhirnya sebagian minum, sebagian enggak minum. Yang enggak minum nahan, atau yang dibolehkan satu tegukan untuk dia dan dabahnya kendaraan. Tinggal berapa? Tinggal 313, ya kan? Tapi tetap mereka berperang. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka, ya kan? Wa qatala Dawudu Jaluta. Akhirnya Nabi Allah Dawud waktu itu ada di situ dan dialah yang membunuh Jalut. Menang akhirnya mereka dalam 313 melawan ratusan ribu tentara Jalut. Ala kulli hal. Nah, karena itulah yang tersisa orang-orang yang benar-benar terpilih melewati sekian ujian. Jadi jangan dipandang berapa. Jangan dipandang kuantitas, pandanglah kualitasnya. Nih, dikit tapi emas nih, daripada banyak tapi debu. Nggak ada artinya sama sekali. Nanti ntar juga di akhir zaman tentaranya Imam Mahdi alaihissalam. Kita kira banyak, enggak. Banyak orang yang diuji sama Allah Ta'ala. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Banyak yang nggak lulus. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang lulus, insyaallah, amin. Berat ujiannya, ikhwan, nanti, ikhwan. Berat, sangat berat. Dan ketika itu fitnah Dajjal, fitnah yang paling dahsyat, ya kan. Nabi bersabda, tidak adalah Nabi melainkan mereka memperingati umatnya dari fitnah Dajjal itu. Setiap para anbiya kayak gitu. Itu fitnah yang paling besar. Jadi yang tersisa dengan Imam Mahdi itu sangat sedikit. Tapi mereka menang akhirnya. Dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Mereka menang melawan Dajjal. Jangan kira mereka itu orangnya orang kuat atau orangnya banyak peralatan perangnya, perangkat perangnya lengkap. Enggak. Itu dia. Memang yang terpilih itu orang-orang yang telah lulus dalam ujian. Hadza ajib, ikhwan. Dalam cerita Sayyidil Habib menceritakan, ma'ruf dalam beberapa riwayat tentang
cerita tentaranya Imam Mahdi. Begitu. Mereka itu kalau mau menghancurkan benteng orang kafir, nggak pakai manjani, nggak pakai bom. Ngapain pakai zikir? Ketika mereka takbir Allahu Akbar, pecah langsung benteng kafir itu. Nah, itulah kriteria tentara Imam Mahdi. Gitu, ikhwan. Memang sudah terpilih kan, emas murni mereka itu semua. Hada ajib, derajat yang tinggi-tinggi daripada derajat aulia dan solehin. Makanya kalau seandainya ada heboh-heboh orang membahas Imam Mahdi, apalagi nggak tahu nih sebulan 2 bulan ini lagi rame nih, nggak tahu Habib katanya ada orang yang ngaku Mahdi ini itu. Nih kuncinya satu, dalam cerita Imam Mahdi itu gimana? Nggak ada orang yang ngaku Mahdi, berarti jelas bukan Mahdi. Karena dalam cerita yang sahih, riwayat yang sahih, Imam Mahdi itu dipaksa untuk menjadi Imam Mahdi tapi dia nggak mau. Nah, ini yang baru Imam Mahdi ini. Kalau orang ngaku Mahdi, mengajak orang lain untuk memahdikannya, berarti dia Mahdi yang palsu. Kawi berarti. Nah, mau cari Mahdi yang asli, yang nggak mau dibilang dia Mahdi, itu baru Mahdi beneran. Gitu. Soal Nabi. Dan jangan bahas tentang Imam Mahdi kapan datangnya. Ada yang bilang udah lahir, ada yang lahir nggak lahir, datang nggak datang. Begini pertanyaan yang ditanyakan kepada dirimu, bila mana dia datang besok, ente di mana? Ente bakal masuk di dalam kelompok siapa kalau dia datang? Kalau emang dia telah dilahirkan dan dia bakal ini itu, entah siapa itu, tapi pertanyaan, ente itu di rombongan mana? Mahdi atau yang lawannya? Na'udzubillah. Begitu. Itu yang semestinya kita pertanyakan. Itu yang semestinya kita hebohkan. Kita baca kriterianya tentara Imam Mahdi yang Sayyidul Habib berkata, coba lihat kriteria prajuritnya Imam Mahdi itu seperti magamnya Imam Haddad. Ketika takbir Allahu Akbar pecah mihrabnya. Itu magamnya Imam Haddad. Nah, itulah kriteria tentaranya Imam Mahdi. Kalau mau jadi kayak gitu ya berusaha dari sekarang untuk mendapatkan magam seperti itu, memecahkan tembok dengan takbir. Berupayalah untuk itu. Oh, begitu. Soal Nabi. Intinya apa, ikhwan? Nah, itulah ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk agar mereka itu benar-benar jadi emas. Makanya, ikhwan, ya Allah, kita harus sabar. Harus sabar ya dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Subhanallah, kadang-kadang kita ini merasa, ya Allah, alangkah beratnya ujian ini. Oke, betul, ya bisa jadi itu berat. Banyaknya ujian ini sampai kita nggak tanggup lagi untuk hidup. Coba aja engkau jalan, lihat orang lain gimana. Engkau bakal sadar, ya Allah, luar biasa kasih sayangmu kepadaku. Ente anggap itu sudah beban yang luar biasa. Ketika ente melihat musibah yang dialami orang lain, sadar engkau nggak seberapa musibah yang Allah berikan kepadaku ini. Betul nggak? Begitu, ikhwan. Dan terus, qul siru fil ardi. Qul siru fil ard, fanzuru. Lihat. Jangan cuma mandang diri sendiri, ya Allah ujian semua, nggak pernah senang hidup ini. Ya, ente nggak lihat yang lain sih, coba lihat yang lain. Mereka lebih banyak menderita daripadamu, tapi mereka tetap. Baru engkau akan sadar betapa banyak dan besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Sampai sini ente akan ngira berarti, ya Allah, mungkin aneh nih hamba yang paling disayang oleh Allah Ta'ala. Begitu, akan jadi kayak gitu, Syuf. Soal Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bersabarlah dalam ujian ya ikhwan, bersabar dalam ujian dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dalam ujian-ujian itu. Baik, bismillah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terpisah muslim dan kafir. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka tadinya, ahli Taurat dan ahli Injil. Mereka berpisah. Mereka tidak akan berpisah kecuali setelah mereka melihat bukti. Ketika ada bukti, tang, ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Begitu, ikhwan. Dan sebenarnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sebenarnya kalau dikaji kitab-kitab mereka, mereka tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala melainkan untuk satu, menyembah Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, ikhlas, mentuluskan agama ini untuknya. Dalam keadaan juga hunafa. Hunafa itu jamaknya hanif, ikhwan, artinya lempeng, lurus.
lurus, jangan mencong. Hunafa. Jadi menyembah Allah dalam keadaan tulus dan lurus, jangan mencong. Maksudnya apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ikuti jalan pendahulu-pendahulumu. Ikuti jalan guru-gurumu, jangan mencong kanan mencong kiri. Begitu. Hunafa. Dan juga mereka diperintahkan untuk mendirikan salat dan mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah din agama yang qayyimah, yang lurus. Qayyimah artinya mustaqimah, yang lurus, ikhwan. Di sini dibahas nantinya, ntar insyaallah kita akan bahas juga pada pertemuan akan datang. Semua itu, ikhwan. Oh, hadza ajib. Sayyidul Habib membahas ini dalam khutbah Badar namanya, yang biasa dibacakan di Darul Mustafa tanggal malam 17 itu. Semua yang engkau lihat di dunia ini itu dua, tidak ada tiganya. Apa? Iman dan kufur. Keimanan dan kekafiran. Sudah. Nggak ada lagi perantara antara kedua itu. Yang akhirnya nanti surga dan neraka cuma dua. Surga dan neraka itu wahal bainahuma illa imanun wa kufur wa ghadharatun wa tuhur, kata Sayyidul Habib. Kita lihat perihal Ahlu Badr tanggal 17 itu. Yang ini Masya Allah kelompok sahabat yang mereka akan menjadi ahli surga. Yang sebaliknya kelompok kekafiran. Tidaklah ada pemisah antara mereka kedua. Mereka semua manusia. Apa yang jadi pemisah antara mereka kedua? Itu iman dan kekafiran. Hakikat iman dan kekafiran adalah kesucian dan kotoran. Begitu. Gadharah wa tuhur. Itu. Maka lihatlah dirimu, kata Sayyidul Habib, fanzur ila ayyil fariqaini ant, katanya. Engkau ini di mana? Dalam kesucian atau kekotoran? Karena ini akan menjadi pemisah antara dua itu. Akan membawakan ke keimanan atau kekafiran yang ujungnya nanti surga atau neraka. Nah, di sini Allah Ta'ala membahasnya. Mulai dengan kufur dulu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang yang kafir daripada ahlul kitab atau pada orang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala, mereka nantinya di neraka jahanam. Dan mereka itu kekal di sana khalidina fiha. Dan mereka itu adalah seburuk-buruknya bariyah, makhluk. Kalimat bariyah itu sebagian guru membacanya bariah, karena itu diambil dari kata baro'ah. Baro'ah sama dengan khalaqa. Baro'an nasmah, khalaqa. Seperti dzurriyyah. Dzurriyyah itu diambil dari kata dzaro'ah. Dzaro'ah, dzurriyyah. Ini bariyah, baro'ah, artinya makhluk. Di sini Sayyidul Habib membahas ajib dalam tafsirnya Sayyidul Habib atas ayat ini. Mereka seburuk-buruknya makhluk Allah, orang kafir itu. Walaupun mereka punya title yang luar biasa, walaupun kehidupan dunianya megah, tapi tetap mereka dinilai sebagai seburuk-buruknya makhluk. Artinya apa? Maka jangan engkau jadikan mereka tauladanmu. Jangan masukkan ajaran mereka ke rumahmu. Gitu. Jangan engkau paksakan anak-anakmu untuk meniru mereka. Jangan. Kan mereka syarrul bariyah. Walaupun di dunia mereka itu menjadi pemimpin contohnya, atau menjadi yang dikagumkan di dunia ini. Di dunia, tapi tetap selagi itu kufur berarti syarrul bariyah. Oke. Bagaimana kita memandang mereka? Iya. Ajaran mereka jangan engkau masukin ke rumahmu. Kata, jangan engkau jadikan mereka tauladanmu. Tapi itu bukan berarti engkau menghina mereka secara individualnya, zatnya, enggak. Nah, kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sasaran dakwah kita. Nah, begini yang tadi Al-Fagir mulai di awal majelis tadi, bagaimana kita memandang orang lain, ya kan, pun itu orang kafir. Ya, karena al-awagib, masa depan itu kita nggak tahu, ya kawan, ya kan. Siapa tahu Allah Ta'ala berikan hidayah dia, dan Allah Ta'ala tutup hidupnya dengan hidayah, dengan keimanan, ya luar biasa, azim. Nah, pandang mereka dengan satu rahmat, kasih sayang, ya kan. Pandang mereka bahwasanya mereka adalah asetmu, sasaran dakwahmu loh. Ini aset besar nih, gitu.
Dan jangan pandang mereka dengan kekaguman yang ada pada tangan mereka. Jangan dikagumin. Ngapain? Gitu. Gitu. Pandangan kita dengan rahmah dan dengan kasih sayang mereka itu, dan pandangan kita ini adalah aset. Coba lihat bagaimana begini ikhwan. Lihat Allah Ta'ala ketika menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk berdakwah ke Fir'aun, ya kan? Mengajak Fir'aun ini ke jalan Allah Ta'ala. Pergi ke Fir'aun. Habis apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang halus. Buat apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa jadi dia itu sadar, yatadzakkar, sadar, atau dia mempunyai rasa takut nantinya. Jadi tetap Nabi Musa itu diperintahkan untuk berusaha. Ada usaha di sini. Di antara usahanya, berkatalah dengan kata-kata yang halus. Bayangin. Fir'aun ini siapa? Orang kafir yang mengaku Tuhan. Satu. Fir'aun ini siapa? Orang kafir yang berapa tahun lalu menghabiskan, membunuh anak-anak laki-laki mereka. Iya kan? Ini, orang kafir yang kayak gitu yang sangat zalim, sezalim-zalimnya. Yang aku Tuhan, tapi tetap aja itu kafir yang aku Tuhan tuh, tetap ente harus jadikan sasaran dakwah. Harus engkau berusaha. Betul. Nah, usaha itu harus, ikhwan. Nah, makanya jangan kita nilai, oh, ini nggak boleh. Usaha, ikhwan, harus usaha. Dan engkau diberi pahala atas usahamu itu. Terlepas engkau berhasil atau tidak dalam usaha itu, tapi usaha itu perintah dari Allah Ta'ala. Bahkan engkau diperintahkan untuk berusaha untuk memberikan hidayah kepada semua makhluk di dunia ini. Wahakata. Dan itu pahala. Wahakata, ikhwan. Nah, begitu. Baginda SAW bersabda ketika menang dalam peperangan dan diberikan dapat ghanimah, harta rampasan perang. Baginda bersabda, sungguh kalau seandainya engkau datangkan aku dengan iman mereka, lebih aku bahagia daripada engkau datangkan dengan harta mereka ke sini. Nah, begitu. Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadikan beliau panglima perang di perperangan Khaybar, dikasih imamah dan maju jangan mundur. Ini disuruh perang nih, tapi tetap slogannya, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am. Satu orang dapat hidayah dengan perantaramu itu lebih nikmat, lebih hebat daripada engkau mendapatkan harta sedunia. Wah, kata ala kulli hal, ikhwan. Nah, begitu pandangan kita kepada orang kafir. Pandangan kita dengan mata rahmat kepada mereka, ya kan? Dan memandang mereka adalah aset dakwah kita. Itu tidak berarti kita menerima belak-belakan apa yang ada dari mereka, gitu. Enggak. Walaupun kita harus berinteraksi dengan rahmat, dengan baik, tapi masalah konsep, masalah prinsip, enggak bisa dinego kalau bahasa kita. Enggak bisa. Selagi kita rahmat dengan mereka, yuk kita ambil konsep mereka. Selagi konsep bertentangan dengan din, dengan agamamu, jangan. Wah, kata ikhwan, jangan terima pemikiran mereka yang bertentangan. La ilaha illallah. Nah, itu ikhwan. Nah, insyaallah akan ada lagi ulaika alladzi yang sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya ini, Allahumma ja'alna minhum, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Walaupun di dunia itu gembel, tetap aja sebaik-baik makhluk ini. Walaupun di dunianya campang-camping. Walaupun di dunianya nggak terpandang, walaupun di dunianya dia ditolak di sono sini, selagi dia mempunyai keimanan, ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Sudah setengah 10, Bib. Cukup deh. Yakfina. Yakfi, insyaallah. Yakfina. Insyaallah kita akan bahas nanti, ikhwan, pada pertemuan akan datang, penutup daripada surat Al-Bayyinah ini, terutama perihal tentang al-mu'min, orang-orang mukmin, dan juga balasan bagi mereka. Misalnya Allah Ta'ala bahas dengan balasan yang jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn yang mana tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, itu title yang luar biasa. Lebih hebat daripada yang sebelum-sebelumnya itu. Kalau dibandingkan, surga yang yang bawahnya ada sungai, yang ini yang itu, menggiurkan. Tapi yang lebih menggiurkan lagi ini nih, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha dengan Allah,
dan Allah pun telah ridho dengan mereka. Nah, kita akan bahas nanti apa sih hakikat daripada ridho itu, dan ridho adalah puncak daripada maqamatul yaqin. Maqamatuhu tis'un 'alaika bihifdhiha wa ihkamiha wa abda' bi tashihi taubati, yang ujungnya nanti adalah maqam keridhaan. Allahumma ja'alna minhum insyaallah ya Rabb. Insyaallah ya Rabb ya Karim insyaallah. Imam Haddad, diceritakan Imam Haddad itu ya ikhwan. Kan Imam Haddad adalah seorang ulama yang paling lama yang mensanding derajat al-qutbiyah, menjadi ketua para aulia. Puluhan tahun beliau bersanding. Itu makanya itu derajat ahlur ridho katanya. Sebagian ulama melihat beliau dalam mimpi duduk di kursi yang di aulia-aulia lainnya di bawah semua. Beliau di atas berdua sama Rasulullah SAW. Oh kata. Ditanyain, ini kursi apaan? Ini adalah kursi keridhaan. Maqamur ridha. Ridha. Lihat firman Allah yang lain. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu mengalahkan segalanya. Gitu. Makanya jadikanlah ridha itu target daripada semua. Ke majelis demi mencari keridhaan Allah, begitu. Salat demi mencari keridhaan Allah. Dan carilah keridhaan Allah di mana. Nah, makanya berkata Sayyidina Ja'far Shadiq, jangan engkau remehkan ketaatan walaupun kecil kelihatannya, karena kemungkinan di situ Allah menyimpan keridhaan yang besar di dalamnya. Dan jangan engkau remehkan maksiat walaupun itu engkau pandang sepele. Kemungkinan di dalam itu ada kemurkaan Allah yang sangatlah besar di situ. La ilaha illallah, nas'alullah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Amin. Belum baca doa Belum baca bismillah, kita baca doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtari akrami syafi'in aslih lana al ahwal jannibna ar-rada waslih syu'una al muslimina wa afihim wa tawallahum wadfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim wansur bihim dinan nabi wa ayyida. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا قبول إن شاء الله.